Di sebuah desa kecil di Garut, diapit pegunungan yang berkabut setiap pagi, berdirilah sebuah bangunan sederhana berdinding tembok semen kasar dan atap seng berkarat. Bangunan itu baru beberapa bulan berdiri, hasil dari pinjaman dan tabungan seorang lelaki bernama Darman. Ia berusia 45 tahun, tubuhnya kekar karena terbiasa bekerja keras, namun wajahnya kini lebih sering tampak murung. Pabrik kecil itu adalah cita-cita lamanya, pabrik dodol yang diharapkan bisa menjadi sumber rezeki bagi keluarganya. Setiap hari, asap tipis dari tungku kayu mengepul ke udara. Beberapa pekerja membantu mengaduk adonan dodol yang kental dan lengket. Di antara mereka ada Rini, gadis muda berusia 19 tahun, rajin, polos, dan selalu ramah menyapa siapapun yang lewat di depan pabrik. Namun, semangat para pekerja tidak sebanding dengan kenyataan. Dodol yang diproduksi jarang terjual. Hanya beberapa orang dari kampung sebelah yang kadang datang membeli, selebihnya menumpuk di rak kayu yang rapuh. Darman sering duduk termenung di kursi bambu di depan pabrik. Matanya menatap kosong ke jalan desa yang sepi. Sesekali ia melihat ke seberang sawah, ke arah rumah-rumah tetangganya. Ada pengusaha lain yang usahanya lebih maju, pemilik toko sembako, pedagang kain, bahkan tukang kayu yang setiap hari tak pernah berhenti menerima pesanan. Darman merasa iri, bahkan nyaris putus asa. Bangunannya sudah ada, pekerja sudah ada, tapi pembelinya mana? Gumamnya dengan nada kesal. Di rumah, istrinya, Sulastri, mencoba menenangkan. Ia adalah perempuan yang sabar, meski tatapannya seringkali penuh kecemasan. Sabar, Kang. Semua butuh waktu. Rezeki itu sudah ada yang ngatur, katanya lembut sambil menyiapkan teh panas. Tapi Darman hanya mendengus. Ia tak tahan melihat tabungannya menipis, sementara utang menunggu di pintu. Bagja, anak sulung mereka yang baru berusia 22 tahun, sering mencoba membantu dengan mengantarkan dodol ke warung-warung sekitar. Namun, ia lebih sering pulang dengan wajah kecewa. Mereka bilang sudah ada dodol dari Bandung, harganya lebih murah. Katanya lebih enak juga, Pak, lapornya suatu sore. Darman makin geram, seakan dunia sedang menertawakan dirinya. Malam-malam Darman kerap terjaga. Angin malam Garut bertiup dingin, dan suara jangkrik bercampur dengan sesekali lolongan anjing jauh di kampung sebelah. Di sela-sela kegelisahan itu, Darman mulai mendengar bisikan aneh, tipis, nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Suara itu seakan datang dari arah belakang pabrik, dari kebun bambu yang jarang didatangi orang. Ada jalan lain, kalau kau berani. Awalnya ia mengira hanya lelah atau halusinasi. Namun semakin hari, bisikan itu makin jelas. Darman tidak menceritakan hal ini kepada Sulastri ataupun Bagja. Ia tahu mereka pasti akan menganggapnya gila. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia mulai percaya ada sesuatu yang menunggu dirinya di luar batas kewajaran. Rini, yang sering pulang larut setelah membersihkan pabrik, juga beberapa kali mengaku melihat bayangan bergerak di antara batang bambu. Pak, tadi saya lihat ada orang berdiri lama sekali di belakang pabrik. Tapi pas saya sapa, langsung hilang, ceritanya sambil ketakutan. Darman pura-pura menertawakan, tapi dalam hati ia bergidik. Ia merasa seperti dipanggil. Seperti ada sesuatu yang menawarkan jawaban atas semua masalahnya. Hari-hari berikutnya semakin berat. Produksi tetap jalan, tapi penjualan stagnan. Darman semakin mudah marah, terutama kepada Bagja yang dianggapnya lamban membantu usaha. Sulastri semakin khawatir melihat suaminya duduk lama di teras pabrik dengan pandangan kosong, seakan menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Hingga suatu malam, ketika hujan gerimis turun tipis, Darman memutuskan keluar rumah sendirian. Ia berjalan menuju kebun bambu di belakang pabrik. Gelap pekat menyelimuti, hanya suara air menetes dari daun bambu yang terdengar. Di sana, di bawah bayangan batang-batang bambu yang menjulang, ia kembali mendengar bisikan itu. Kali ini lebih jelas, lebih tegas.
Jika kau ingin pabrikmu berjaya, jika kau ingin kekayaan datang tanpa henti, carilah Ujang. Dia tahu caranya. Tapi ingat, ada harga yang harus kau bayar. Darman terdiam. Dadanya berdegup kencang. Ia tak tahu siapa Ujang yang dimaksud, tapi nama itu menancap kuat dalam benaknya. Ia pulang dengan langkah goyah, seakan ada beban baru yang menempel di pundaknya. Di rumah, Sulastri yang menunggunya segera bertanya, "Kang, dari mana saja? Basah kuyup begini." Darman hanya menjawab singkat, "Angin malam. Aku cuma ingin menenangkan pikiran." Tapi matanya menyiratkan sesuatu yang berbeda, campuran ketakutan sekaligus harapan aneh yang tak bisa dijelaskan. Sejak malam itu, hidup Darman tak lagi sama. Ia bukan hanya pria yang sedang berjuang mempertahankan pabrik kecilnya. Ia kini seperti orang yang dipandu oleh sesuatu yang tak kasat mata, menuntun langkahnya ke arah yang semakin jauh dari kewajaran. Dan nama Ujang mulai bergema di telinganya, memanggil, menunggu, seperti sebuah pintu menuju jalan gelap yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, matahari Garut masih tertutup kabut tipis. Udara lembab menempel di kulit, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Darman duduk termenung di depan pabriknya yang sepi. Tumpukan dodol di rak kayu kian menua, teksturnya mulai keras, dan tidak ada pembeli yang datang. Kepalanya dipenuhi pikiran gelap. Malam sebelumnya, ia kembali mendengar bisikan samar dari arah kebun bambu. Nama yang disebut, Ujang, tak henti menggema dalam benaknya. Darman tak mengenal siapa orang itu, tapi rasa penasaran bercampur dengan putus asa membuatnya ingin mencari tahu. Menjelang sore, seorang lelaki asing melintas di depan pabrik. Penampilannya sederhana, sarung digulung setengah betis, baju lusuh, dan peci hitam yang agak miring. Rambutnya beruban, wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya tajam menusuk, seolah bisa membaca isi hati orang lain. Ia berhenti, menatap Darman yang sedang duduk. "Sampean ini yang punya pabrik dodol, kan?" tanyanya dengan suara berat. Darman terperanjat. "Iya, Pak. Betul. Ada perlu?" Lelaki itu tersenyum tipis, tapi senyum itu membuat dada Darman sesak. "Saya Ujang. Banyak orang manggil saya Kiai Ujang atau Dukun Ujang. Sampean kelihatan lagi banyak pikiran. Betul, kan?" Jantung Darman berdetak kencang. Nama itu, nama yang ia dengar dari bisikan gaib, muncul begitu saja di hadapannya. Seakan takdir sudah menuntunnya. "Bagaimana? Sampean tahu saya lagi banyak pikiran." Suaranya tercekat. Ujang duduk di bangku bambu tanpa dipersilakan. Ia menyalakan rokok kretek, menghembuskan asap pelan. Orang yang lagi susah rezeki itu auranya beda. Mudah sekali terbaca. "Saya tahu, pabrik ini tidak berjalan seperti yang sampean harapkan." Darman menunduk. "Ujang benar. Kalau sampean mau, ada jalan lain. Jalan yang lebih cepat. Jalan yang tidak dipahami orang kebanyakan," kata Ujang lirih, seolah sedang menguji keberanian. Darman terdiam lama. Suara bisikan dari kebun bambu seakan bergema kembali di telinganya. Apa maksudnya jalan lain? Ujang mencondongkan tubuh. Sorot matanya tajam, suaranya berbisik. "Pesugihan. Jalan pintas untuk mendapatkan rezeki melimpah. Tidak perlu menunggu lama. Asal sampean berani menjalani syaratnya." Sekujur tubuh Darman merinding. Kata itu, pesugihan, bukan hal asing. Ia pernah mendengar dari cerita orang tua, kisah-kisah tentang orang yang tiba-tiba kaya, lalu mati mengenaskan. "Pesugihan itu, tumbal, bukan?" tanyanya ragu. Ujang tersenyum samar. "Tidak ada yang gratis di dunia ini, Kang. Tapi jangan takut dulu. Tidak semua tumbal diambil dari keluarga sendiri. Ada cara, ada ritual. Kalau sampean serius, saya bisa bantu. Tapi ingat, begitu masuk, tidak ada jalan mundur." Darman merasa dadanya sesak.
Bagian dirinya yang waras ingin menolak, tapi ada bisikan lain yang mendorong. Ini kesempatanmu, jangan sia-siakan. Biar saya pikirkan dulu, jawabnya akhirnya. Ujang hanya mengangguk, lalu berdiri. Sebelum pergi, ia menepuk bahu Darman. Saya tahu sampean akan datang pada saya lagi. Karena orang yang sudah dipanggil, tidak bisa lari. Ingat itu. Ia berjalan meninggalkan halaman pabrik. Sosoknya perlahan hilang di telan kabut sore. Malam itu, Darman gelisah. Ia mondar-mandir di ruang tamu. Sulastri yang sedang menyiapkan makanan memperhatikan tingkah suaminya. "Kang, kenapa dari tadi melamun terus? Ada apa?" tanyanya curiga. "Tidak ada apa-apa," jawab Darman cepat. Terlalu cepat hingga membuat Sulastri semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa dari tadi bolak-balik tidak tenang begitu? Jangan-jangan, Kang ada urusan lain di luar yang saya tidak tahu? Nada suara Sulastri mulai meninggi. Darman mendengus, berusaha menutupinya. "Aku cuma kepikiran pabrik." "Las, sudah. Jangan ikut-ikut." Namun, tatapan mata Sulastri tajam. Ia sudah hidup bertahun-tahun bersama suaminya, ia tahu ada yang janggal. Tapi ia memilih diam, menunggu. Malam semakin larut. Di kamar, Darman mencoba memejamkan mata, tapi bayangan Ujang muncul berulang kali. Kata-kata itu terus bergema, orang yang sudah dipanggil, tidak bisa lari. Dan untuk pertama kalinya, Darman benar-benar percaya bahwa jalan gelap itu sudah menunggunya. Ia hanya belum berani melangkah masuk. Tapi hatinya sudah condong, tergoda oleh janji-janji manis yang samar. Di luar, angin malam berhembus membawa suara bambu bergesekan. Bagi Darman, itu terdengar seperti bisikan, bisikan yang memanggil namanya, mengajak, menuntun, ke arah yang hanya akan semakin kelam. Malam itu udara Garut terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun lebih cepat, menyelimuti kebun bambu di belakang pabrik dodol milik Darman. Lelaki itu duduk di kursi reyot, menatap kosong ke arah gelap. Pikirannya masih dipenuhi pertemuan dengan Ujang, dukun misterius yang seakan tahu isi hatinya. Nama itu terus bergema di telinga, bersatu dengan suara-suara samar yang kerap ia dengar sejak beberapa minggu terakhir. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Dari balik kabut, muncul sosok Ujang dengan sarung tergulung dan peci miringnya. Asap rokok kretek mengepul dari bibirnya. Sorot matanya tajam, membuat Darman merasa seolah ia sedang ditelanjangi. "Sampean sudah siap bicara lebih jauh?" tanya Ujang tanpa basa-basi. Darman menelan ludah. Aku ingin tahu. Apa yang sebenarnya harus aku lakukan kalau benar-benar mau jalan itu?" Ujang tersenyum tipis. Ia duduk bersila di tanah, lalu merogoh kantong kain hitam yang selalu ia bawa. Dari dalamnya, ia mengeluarkan segenggam tanah lembab, yang entah bagaimana berbau anyir. Ujang menatap tanah itu sejenak, lalu berkata pelan, "Ritualnya disebut tapa pendem." Darman mengernyit. "Tapa pendem? Ya, sampean harus rela dikubur hidup-hidup di dalam tanah, semalam penuh. Tidak boleh bergerak, tidak boleh teriak, tidak boleh keluar sampai waktunya selesai. Hanya ada satu orang yang boleh bantu menggali dan menutup kembali. Itu syarat pertama." Darman tercekat. Bayangan dirinya dikubur dalam tanah membuat napasnya sesak. Kalau aku mati." Ujang mengisap rokok dalam-dalam, lalu menghembuskan asap ke arah gelap. "Kalau mati berarti memang takdir. Kalau selamat, maka sampean akan menerima berkah kekayaan yang tidak habis-habis. Pabrik ini akan berjaya. Dodolmu akan dicari orang sampai keluar kota." Darman menatap tanah di tangannya sendiri. Ia bisa membayangkan tumpukan dodol yang menua di rak kayu, pembeli yang tak kunjung datang, utang yang menjerat. Tawaran Ujang memang terdengar gila, tapi juga terlalu menggiurkan. Namun sebelum ia sempat berbicara lagi, Ujang mencondongkan tubuh.
Suaranya lebih lirih, tapi menusuk telinga. Ingat, Kang Darman, tidak ada yang gratis. Setiap tahun, ada tumbal manusia yang harus diberikan. Kalau tidak, berkah ini akan berubah jadi kutukan. Tumbal itu bisa siapa saja, orang luar, orang dekat, atau siapapun yang bisa dipersembahkan. Itu harga yang harus dibayar. Sejurus kemudian, suasana hening. Hanya suara serangga malam yang terdengar. Jantung Darman berdetak keras, keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Kata-kata tumbal manusia berulang kali bergema di kepalanya, seperti palu yang menghantam kesadarannya. Sampean bisa menolak. Saya tidak memaksa, kata Ujang, seolah tahu keraguan itu. Tapi jangan salah, kalau menolak, sampean akan terus begini. Pabrik sepi, utang menumpuk, hidup menderita. Pilihannya ada di tangan sampean. Darman menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia gelisah, perutnya mual, seakan tubuhnya menolak keputusan ini. Tapi di balik rasa takut, ada api kecil yang terus membara, api dari nafsu kesuksesan yang tak terbendung. Apa betul setelah ritual itu, pabrikku akan berhasil? Suaranya bergetar. Ujang mengangguk tenang. Betul. Tapi jangan berharap tanpa konsekuensi. Pesugihan itu perjanjian. Sekali kau sepakati, tidak ada jalan mundur. Kau hanya bisa maju, sampai waktunya habis. Darman terdiam lama. Angin malam bertiup dari kebun bambu, membuat dedaunan bergesekan. Suara itu baginya seperti bisikan yang mendorongnya untuk mengiyakan. Ia tahu Sulastri pasti akan menentang jika mendengar semua ini. Ia tahu Bagja akan memandangnya sebagai ayah yang gila. Tapi rasa putus asa membuatnya hanya melihat satu jalan. Akhirnya, ia mengangkat kepala. Kalau aku setuju, kapan aku harus melakukannya? Senyum tipis muncul di bibir Ujang. Besok malam Jumat. Malam itu gerbang terbuka. Kita akan mulai saat tengah malam. Siapkan dirimu. Darman terperangah. Begitu cepat. Tapi di balik ketakutannya, ia merasakan semacam kelegaan aneh. Seakan sudah menemukan jawaban dari segala kegelisahannya. Sebelum pergi, Ujang menepuk bahu Darman. Jangan bilang siapa-siapa. Istrimu, anakmu, jangan tahu. Karena begitu mereka tahu, ritual ini bisa gagal. Dan kalau gagal, bukan hanya kau, tapi mereka juga akan menanggung akibatnya. Ujang melangkah pergi ke dalam kabut. Sosoknya perlahan menghilang, hanya menyisakan bau rokok dan tanah basah. Darman masih duduk, tubuhnya gemetar. Ia sadar, ia baru saja menandatangani janji gelap yang akan mengikat hidupnya. Malam itu, di rumah, Sulastri melihat suaminya gelisah. Ia mencoba bertanya, tapi Darman hanya menjawab singkat, capek. Matanya tak pernah benar-benar menatap istrinya. Bagja pun merasa ayahnya semakin aneh, seperti menyembunyikan sesuatu yang besar. Sulastri berbaring dengan perasaan tidak enak. Ia tahu, ada rahasia besar yang kini membatasi dirinya dengan Darman. Ia hanya belum tahu bahwa rahasia itu adalah janji kelam yang akan mengubah hidup mereka semua. Dan di luar rumah, angin malam membawa bisikan samar. Janji itu sudah dibuat, jalan gelap sudah terbuka, dan tidak ada lagi yang bisa kembali. Malam Jumat itu datang dengan hawa yang berbeda. Angin berembus lebih kencang, membawa aroma tanah basah bercampur bunga layu. Langit Garut tampak kelam, bulan hanya tersisa separuh, seakan enggan menyinari bumi. Di kebun bambu yang sunyi, Darman berdiri dengan tubuh gemetar. Di hadapannya, liang tanah sedalam 2 meter telah digali oleh Ujang. Sampean sudah siap? Suara Ujang berat, serak, tapi penuh wibawa. Darman menatap lubang itu dengan jantung berdegup kencang. Seolah liang tersebut adalah makamnya sendiri. Namun ambisi telah menutup mata hatinya. Ia mengangguk pelan. Aku siap. Ujang meletakkan dupa di keempat sudut liang,
lalu menyalakannya. Asap putih mengepul, berputar-putar seperti ular yang enggan naik ke langit. Bau menyengat menusuk hidung, membuat kepala Darman pusing. "Turunlah," perintah Ujang singkat. Dengan langkah berat, Darman turun ke dalam liang. Kakinya menyentuh tanah lembab, dingin merambat hingga tulang. Begitu ia berbaring, tanah seperti menelan tubuhnya. Dadanya terasa sesak bahkan sebelum liang ditutup. Ujang menatapnya dari atas, lalu mulai menimbun tubuh Darman dengan tanah. 1 sekop, 2 sekop, hingga tubuh itu perlahan terkubur. Hanya wajah Darman yang dibiarkan terbuka sedikit, sekadar untuk bernapas. "Jangan bergerak, jangan teriak. Apapun yang sampean dengar, abaikan. Kalau melanggar, mati." Darman hanya bisa mengangguk kecil. Lalu gelap menyelimutinya. Waktu berjalan lambat. Dalam kegelapan tanah itu, Darman hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Namun perlahan, suara lain mulai muncul. Bisikan samar. Seperti suara perempuan menangis, lirih, dekat sekali di telinganya. "Darman." Tubuhnya menegang. Matanya terbelalak meski tak ada cahaya. Itu bukan suara Ujang, bukan pula suara yang pernah ia kenal. Suara itu seperti datang dari liang yang sama, dari bawahnya. Ia mencoba menahan napas, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Tapi suara lain segera menyusul. Suara langkah kaki berlari-lari di atas permukaan tanah. Padahal ia tahu, hanya ada dirinya dan Ujang di sana. "Kau tak bisa pergi," bisikan itu semakin jelas. Darman ingin menjerit, tapi teringat peringatan Ujang. Rahangnya mengatup keras, tubuhnya gemetar hebat. Lalu sesuatu menyentuh kakinya. Dingin, licin, bergerak perlahan naik ke betisnya. Ular? Atau tangan? Ia tak berani memastikan. Matanya berair, dadanya semakin sesak, tapi ia tetap diam. Di atas liang, Ujang duduk bersila sambil membaca mantra. Dupa semakin pekat, api kecil berkeredip di tengah angin malam. Matanya sesekali melirik ke arah liang, memastikan tanah tidak bergerak liar. Tapi dalam batinnya ia tahu, makhluk-makhluk halus sudah mulai berdatangan. Bayangan hitam berkelebat di antara rumpun bambu. Suara tawa kecil terdengar, seperti anak-anak bermain. Tapi tidak ada anak di situ. Hanya makhluk-makhluk gaib yang menunggu. Di dalam liang, Darman merasakan tubuhnya semakin berat. Nafasnya pendek-pendek, seperti dicekik. Lalu tiba-tiba terdengar suara erangan tepat di samping telinganya. Erangan panjang, serak, disertai bau busuk yang menusuk. "Berikan aku darahmu." Darman hampir kehilangan kesadaran. Ia ingin meronta, tapi tangannya terkubur tanah. Air mata menetes, bercampur dengan tanah lembab di wajahnya. Ia hanya bisa menahan, menunggu, berharap ritual ini segera selesai. Jam terasa berjalan sangat lambat. Sekali waktu, ia merasa tubuhnya ditarik ke bawah, seakan tanah berusaha menelannya. Sekali waktu, ia mendengar suara-suara orang yang ia kenal memanggilnya. Suara Sulastri, suara Bagja. Tapi ia tahu itu tipu daya, panggilan gaib untuk membuatnya melanggar aturan. Tengah malam lewat. Ujang menyalakan kemenyan terakhir, membaca doa dengan nada semakin keras. Bayangan-bayangan hitam mulai menjauh, meski sesekali masih terdengar tawa melengking. Ujang tahu, saat itu roh-roh sudah menerima perjanjian. Ia lalu menggali kembali tanah yang menutup tubuh Darman. Dengan cepat ia menarik lelaki itu keluar. Darman tergeletak di tanah, tubuhnya penuh lumpur, wajah pucat, napas tersengal-sengal. "Sampean selamat," kata Ujang datar. "Perjanjian sudah sah. Mulai besok, hidupmu akan berubah." Darman mencoba bangun, tapi tubuhnya lemah. Matanya menatap kosong ke arah langit. Ia masih mendengar bisikan samar, meski semakin jauh. Batinya hancur, seakan sesuatu dari dalam dirinya telah dicuri. Namun di balik semua itu,
Ada kilatan rasa lega, dan api baru dari ambisi yang kian membara. Ujang hanya tersenyum tipis, lalu menepuk bahu Darman. Ingat janji, ingat tumbal, jangan coba lari. Malam itu, kebun bambu kembali sunyi. Hanya tersisa satu lelaki yang baru saja menyerahkan hidupnya pada jalan gelap yang tak bisa diputar kembali. Pagi setelah ritual itu, tubuh Darman masih terasa lemah. Ia sulit tidur semalaman, masih dihantui suara-suara yang berbisik di liang tanah. Namun anehnya, saat matahari mulai naik, rasa sakit dan sesak yang ia alami seolah menguap. Ia justru merasa tubuhnya lebih ringan, pikirannya lebih tajam. Ada dorongan aneh di dalam dirinya, keyakinan bahwa semuanya akan berubah. Dan benar saja, hari itu, pabrik dodol yang biasanya sepi mendadak kedatangan pembeli. Awalnya hanya beberapa orang dari desa tetangga yang mampir, lalu siang harinya datang rombongan dari kota. Mereka membeli dalam jumlah besar, bahkan membayar kontan tanpa banyak tawar-menawar. Aneh, biasanya harus aku bujuk dulu, gumam Darman sambil menerima uang lembar demi lembar. Karyawan-karyawan pabrik kebingungan. Rini, gadis lugu yang sudah terbiasa dengan pabrik sepi, hampir tak sempat bernafas karena harus melayani pesanan. "Pak, ini benar-benar banyak sekali. Kita sampai kehabisan stok," katanya panik. Darman hanya tersenyum lebar, sesuatu yang jarang terlihat sebelumnya. "Kalau habis, bikin lagi. Malam ini juga kita tambah produksi. Jangan biarkan satu pun pembeli pulang dengan tangan kosong." Hari berganti, dan kejadian itu bukan kebetulan semata. Pesanan datang bertubi-tubi. Ada yang mengaku mendengar tentang dodol Darman dari kerabat jauh, ada yang katanya lewat begitu saja lalu tertarik untuk membeli. Anehnya, hampir semua pembeli selalu mengatakan hal yang sama. "Entah kenapa, dodolmu rasanya beda. Lebih manis, lebih legit, bikin nagih." Padahal resep yang dipakai masih sama. Tidak ada yang berubah, kecuali satu hal, ritual gelap yang semalam ia jalani. Kesuksesan mendadak itu membuat warga desa terperangah. Sebagian kagum, sebagian iri. Pabrik kecil yang dulu sering diejek karena sepi, kini menjelma jadi tempat ramai yang tak pernah berhenti berasap. "Wah, Darman hebat ya. Baru sebentar buka pabrik, langsung tembus luar kota," kata seorang tetangga. "Katanya ada pedagang dari Bandung yang rutin pesan ke sana," sahut yang lain. "Dodolnya memang enak, saya juga suka," tambah seorang ibu sambil tersenyum. Darman mulai dianggap pengusaha sukses. Namanya dibicarakan di warung kopi, bahkan kepala desa ikut memberi selamat. Namun di balik wajah sumringah yang ia tunjukkan, ada bayangan yang tak bisa ia usir. Suara-suara dari tanah, janji tumbal yang harus ia bayar tiap tahun. Sementara itu, Sulastri memperhatikan perubahan suaminya dengan rasa tak enak. Ia tahu benar, sebelumnya Darman selalu mengeluh tentang pembeli yang jarang datang. Uang selalu pas-pasan, bahkan sering hutang ke tetangga. Tapi kini, dalam hitungan hari, situasi berubah drastis. "Men, apa yang sebenarnya kau lakukan?" tanya Sulastri suatu malam, saat mereka berdua di ruang tamu. Darman tersenyum samar, menyalakan rokoknya. "Aku hanya berusaha lebih keras. Tuhan akhirnya memberi jalan." Sulastri mengerutkan kening. "Tapi kenapa mendadak sekali? Rasanya tidak wajar. Kau seperti menyembunyikan sesuatu dariku." Darman menghela napas panjang, lalu menepuk tangan istrinya. "Las, jangan berpikir macam-macam. Ini rejeki. Bukankah kau senang kalau anak-anak kita bisa hidup lebih baik?" Sulastri hanya diam. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang salah. Matanya menatap suaminya dalam-dalam, dan untuk sesaat ia melihat sorot yang berbeda. Sorot yang asing, bukan milik Darman yang ia kenal dulu. Bagja, anak sulung mereka, juga mulai merasakan hal serupa. Ia senang melihat pabrik ramai, tapi tak bisa menepis keganjilan. "Pak, kenapa tiba-tiba banyak orang pesan?"
Dari mana mereka tahu pabrik ini? Tanyanya polos. Darman hanya menjawab singkat. Rejeki sudah datang. Nak, jangan dipertanyakan. Namun bagi Bagja, jawaban itu justru membuatnya semakin curiga. Malam-malam berikutnya, ketika semua karyawan sudah pulang, Darman sering menyendiri di kebun bambu belakang pabrik. Ia duduk di kursi reyot, menatap kosong ke arah liang yang dulu pernah mengurungnya. Sesekali, ia mendengar bisikan samar dari balik tanah. Suara itu mengingatkan janji yang telah dibuat, tumbal manusia. Ia menggigil, namun setiap kali suara itu datang, bayangan uang, pesanan besar, dan pujian orang-orang segera menutupi ketakutannya. Ambisi terus mendorongnya maju, sementara nurani perlahan terkubur. Kesuksesan mendadak itu memang nyata. Namun Sulastri semakin sering bermimpi buruk. Ia melihat suaminya dikubur dalam tanah, mendengar tangisan perempuan asing di telinganya, mencium bau busuk yang tiba-tiba hadir di dalam rumah. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah semua keberhasilan ini benar-benar anugerah, ataukah kutukan yang sedang menunggu saatnya untuk menelan mereka sekeluarga? Dan di sudut pabrik, Rini yang lugu pun merasakan hawa aneh setiap kali bekerja. Dodol memang laku keras, tapi ia sering mendapati suara-suara aneh dari belakang dapur, seperti orang menangis atau tawa yang melengking. Tak ada yang berani mengatakannya terang-terangan. Namun di balik sorak-sorai kesuksesan, bayangan gelap dari ritual tapa pendem itu terus menunggu. Sejak pabrik dodol itu mendadak laris, kehidupan keluarga Darman memang berubah. Uang mengalir deras, rumah yang dulu sederhana mulai dipenuhi barang-barang baru, lemari kayu jati, televisi besar, bahkan rencana merenovasi dapur. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak lagi sama. Darman bukan lagi pria yang dikenal Sulastri. Dulu ia memang keras kepala, tapi masih bisa diajak bercanda. Kini, wajahnya sering muram, dan kalau bicara, nadanya mudah meledak. Kenapa launya cuma ini? Las? Aku sudah capek kerja, masak cuma sayur bening sama ikan asin, bentaknya suatu malam, padahal sebelumnya Darman tidak pernah rewel soal makanan. Sulastri terdiam, menahan perasaan. Ia tahu bukan soal makanan yang membuat suaminya berubah, melainkan sesuatu yang lebih besar. Namun setiap kali ia mencoba menyinggung, Darman hanya menjawab ketus, "Kau tak usah ikut campur urusan kerjaanku." Perubahan itu juga dirasakan Bagja. Anak sulung Darman yang biasanya dekat dengan ayahnya, kini sering mendapati hal-hal aneh. Pernah suatu malam, saat ia terbangun karena haus, ia mendengar suara lirih dari ruang belakang. Seperti ada orang sedang berbicara, padahal hanya ayahnya yang masih bangun. Dengan hati-hati, Bagja mengintip dari celah pintu. Ia melihat Darman duduk sendirian di kursi, menghadap tembok. Bibirnya bergerak-gerak, seolah berbicara dengan seseorang. Tapi di ruangan itu tidak ada siapapun. "Aku sudah lakukan apa yang kau minta, jangan ganggu aku lagi." Suara itu lirih, hampir seperti rintihan. Bagja bergidik, bulu kuduknya berdiri. Ia segera mundur ke kamarnya, pura-pura tidak melihat apa-apa. Namun sejak malam itu, pandangannya terhadap sang ayah mulai berubah. Tak hanya itu, Darman sering keluar malam dengan alasan memeriksa pabrik. Namun Bagja beberapa kali mengikutinya diam-diam. Bukannya menuju pabrik, Darman justru berjalan ke kebun bambu di belakang rumah. Dari kejauhan, Bagja melihat ayahnya berdiri di dekat liang yang pernah ia gali bersama Ujang. Lilin-lilin kecil menyala di tanah, asap dupa mengepul. Darman berdiri dengan mata terpejam, mulutnya komat kamit. Sesekali ia tertunduk, lalu tiba-tiba tertawa lirih sendiri. Pemandangan itu membuat Bagja menggigil. Ia ingin menegur, tapi rasa takut menahan langkahnya. Bagja akhirnya kembali ke rumah dengan dada sesak, membawa pertanyaan yang semakin besar. Apa sebenarnya yang sudah dilakukan ayahnya? Sementara itu, suasana rumah juga mulai berbeda. Malam-malam terasa lebih panjang,
Udara di dalam kamar lebih dingin daripada biasanya. Sulastri beberapa kali mendengar suara langkah kaki di lorong rumah, padahal semua penghuni sudah tidur. Pernah juga ia mendengar suara perempuan menangis di dapur. Saat ia memberanikan diri memeriksa, tak ada siapapun di sana. Hanya panci dan wajan yang bergantung, bergoyang seolah baru saja disentuh seseorang. Rini, yang kadang membantu membersihkan rumah setelah bekerja di pabrik, juga merasakan hal serupa. Ia melihat bayangan hitam melintas di dinding, padahal tak ada orang lewat. "Bu, tadi saya lihat ada orang di sini, tapi tiba-tiba hilang," katanya gemetar. Sulastri hanya bisa menenangkan, meski dalam hatinya ia pun merasakan ketakutan yang sama. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika lampu rumah tiba-tiba padam. Dalam kegelapan itu, Sulastri dan Bagja mendengar suara berat dari ruang tamu, suara yang bukan milik siapapun di rumah itu. "Kau sudah berjanji, jangan lupa bayar harganya." Lampu kembali menyala sekejap kemudian, tapi ruangan sudah kosong. Darman duduk di kursinya dengan wajah pucat, keringat bercucuran. Ia menatap keluarganya yang terpaku di ambang pintu, lalu berkata lirih, "Kalian tidak usah ikut campur. Ini urusanku." Sejak saat itu, Sulastri semakin yakin bahwa perubahan Darman bukan hanya karena kesibukan pabrik, melainkan sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang melibatkan dunia gaib. Namun apapun yang ia lihat, Darman seakan tak peduli. Ia justru semakin sering mengurung diri, berbicara pada seseorang yang tak kasat mata. Amarahnya mudah meledak, tapi kadang ia tertawa sendiri tanpa alasan. Rumah yang dulu menjadi tempat istirahat, kini terasa seperti dipenuhi sesuatu yang asing. Suara-suara aneh, bayangan hitam, hawa dingin yang menusuk. Semua itu menjadi gejala nyata bahwa ada kekuatan lain yang kini tinggal bersama mereka. Malam itu, langit Garut tampak berat, awan kelabu menutup bulan. Di kebun bambu, Ujang sudah menunggu dengan wajah datar. Asap rokok kretek mengepul dari bibirnya, matanya tajam menatap Darman yang datang tergesa dengan langkah gontai. "Waktunya sudah tiba, Kang Darman." Suara Ujang lirih tapi menusuk. "Sampean sudah terima berkahnya. Pesanan datang, uang mengalir. Sekarang giliran sampean bayar janji." Darman terdiam, wajahnya pucat. "Tumbal, apa tidak ada cara lain?" Suaranya serak, hampir seperti memohon. Ujang menggeleng, senyum tipis menghiasi bibirnya. "Tidak ada pesugihan tanpa darah. Kau sudah tahu syaratnya sejak awal. Kalau kau menolak, bukan hanya rezekimu yang hilang, nyawamu, juga keluargamu, bisa jadi gantinya." Kata-kata itu membuat dada Darman sesak. Ia ingin berlari, ingin menarik kembali janji gila itu. Tapi bayangan pabrik ramai, uang menumpuk, dan pujian orang-orang menahan langkahnya. Ia sudah terlalu jauh masuk ke dalam kegelapan. Beberapa hari kemudian, suasana pabrik berubah. Rini, karyawan muda yang selalu rajin, mendadak tidak masuk kerja. Awalnya orang-orang mengira ia sakit atau pulang kampung tanpa pamit. Namun setelah 2 hari, kabar mulai beredar, Rini hilang tanpa jejak. "Pak, Rini biasanya selalu izin kalau mau pulang kampung," kata salah satu karyawan kepada Darman. "Sekarang malah tak ada kabar." Keluarganya juga mencari-cari. Darman pura-pura kaget, meski di dalam dadanya badai rasa bersalah menggulung. Ia hanya menjawab datar, "Mungkin dia ada urusan. Nanti juga kembali." Namun malam harinya, saat semua karyawan sudah pulang, Darman mendengar bisikan di dalam pabrik. Suara lirih, jelas, namun tak berasal dari siapapun. Darah sudah diterima, perjanjian berlanjut. Darman menutup telinganya, berjongkok di sudut dapur pabrik. Suara itu semakin keras, bercampur dengan tawa tipis seorang perempuan. Ia tahu, suara itu bukan halusinasi. Itu tanda bahwa tumbal pertama sudah diambil. Di rumah, Sulastri merasakan keganjilan. Ia membaca berita hilangnya Rini dari tetangga,
Hatinya langsung curiga. "Men, kau tahu Rini tidak masuk kerja?" Katanya hilang. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Darman menoleh dengan wajah kaku. "Aku tidak tahu. Jangan banyak tanya. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan semua yang kau lakukan belakangan ini." Suara Sulastri meninggi. Darman membentak. "Diam. Jangan ikut campur urusan pabrik." Bentakan itu membuat Sulastri terdiam dengan mata berkaca-kaca. Ia semakin yakin suaminya menyembunyikan sesuatu yang besar, sesuatu yang berhubungan dengan kesuksesan mendadak dan suasana mencekam di rumah mereka. Bagja juga tidak tinggal diam. Ia mendengar kabar hilangnya Rini dari teman-teman di desa. Malam itu ia berusaha menanyakan langsung pada ayahnya. "Pak, Rini itu orang baik. Dia rajin kerja. Masa bisa tiba-tiba hilang? Apa ini ada hubungannya dengan ayah?" Pertanyaan itu menusuk hati Darman. Untuk sesaat, wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Tapi kemudian ia menunduk, hanya berkata singkat, "Jangan ikut urusanku, Bagja." Jawaban itu justru membuat Bagja semakin yakin ada hal gelap yang disembunyikan. Sejak hilangnya Rini, suasana pabrik semakin aneh. Beberapa karyawan mengaku sering mendengar suara langkah kaki padahal ruangan kosong. Ada yang melihat bayangan perempuan melintas di dapur, meski tak ada orang di sana. Suatu sore, ketika pabrik hampir tutup, salah satu pekerja mendengar suara lirih memanggil namanya. "Sinta." Bisikan itu jelas terdengar, padahal ia sendirian di gudang. Kabar-kabar ini menyebar di kalangan pekerja. Beberapa mulai ketakutan, tapi Darman selalu menenangkan dengan alasan, "Itu cuma perasaan kalian saja. Jangan percaya gosip." Namun di hatinya, ia tahu kebenaran. Rini telah menjadi tumbal pertama, dan rohnya belum benar-benar pergi. Malam itu, saat Darman kembali duduk di kursi reot di kebun bambu, Ujang datang mendekat. "Bagus. Tumbal pertama sudah diambil. Lihatlah pabrikmu, semakin ramai. Tapi ingat, tahun depan harus ada tumbal lagi. Jangan lupakan janji." Darman menunduk, wajahnya muram. "Aku tidak ingin ada lagi yang hilang. Tidak bisakah? Cukup sampai di sini." Ujang terkekeh. "Kalau mau berhenti, berhentilah. Tapi siap-siap kehilangan segalanya. Bahkan lebih buruk, nyawamu bisa jadi gantinya. Pilih sendiri jalanmu, Kang Darman." Hawa malam semakin dingin. Darman menggigil, meski keringat dingin membasahi punggungnya. Ia sadar, roda perjanjian gelap itu sudah berputar, dan ia tak lagi punya kendali untuk menghentikannya. Dan di balik kabut kebun bambu, samar-samar terdengar suara perempuan muda tertawa lirih, suara yang sangat mirip dengan Rini. Malam-malam di rumah Darman semakin berat. Angin dari arah pegunungan membawa suara-suara aneh, kadang seperti desah, kadang seperti tawa lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Sulastri sering terbangun di tengah malam, mendapati suaminya tidak ada di kamar. Ia menduga Darman pergi ke pabrik, namun rasa curiga dalam hatinya semakin tumbuh sejak hilangnya Rini. Suatu pagi, saat membersihkan halaman belakang rumah, Sulastri menemukan tanah di dekat rumpun pisang tampak gembur, seperti baru digali lalu ditimbun kembali. Bekas cangkul masih terlihat jelas, meski ditutup seadanya. Ia jongkok, mengusap tanah itu dengan telapak tangannya. Dingin. Ada aroma lembab bercampur bau anyir samar, membuatnya merinding. "Siapa yang menggali tanah di sini?" gumamnya pelan. Ia menoleh ke arah dapur, memastikan tak ada yang melihat. Hari berikutnya, kecurigaan itu semakin kuat. Ketika membersihkan gudang pabrik, Sulastri menemukan sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di sudut, di balik karung gula pasir, ia melihat sepotong kain baju yang masih kotor tanah. Ia menariknya keluar. Baju itu robek di bagian bahu, warnanya coklat muda. Ia mengenalinya. Itu milik Rini, baju yang terakhir kali dipakai saat gadis itu masuk kerja sebelum dinyatakan hilang.
Sulastri terhuyung, hampir menjatuhkan kain itu. Jari-jarinya gemetar. Ya Allah, bisiknya. Ada noda kecoklatan menempel di bagian kerah, seperti bercak tanah bercampur sesuatu yang lain. Sejak saat itu, pandangan Sulastri terhadap Darman berubah. Setiap kali suaminya pulang larut dengan wajah muram dan tubuh penuh keringat, ia semakin yakin ada rahasia besar yang disembunyikan. Suatu malam, Sulastri memberanikan diri bertanya, "Men, aku harus bicara. Aku menemukan tanah tergali di belakang rumah. Dan aku juga menemukan baju Rini di gudang. Apa kau tahu sesuatu tentang ini?" Darman terdiam. Pandangannya kosong menatap ke arah meja makan. Wajahnya kaku, rahangnya menegang. "Jangan ikut campur, Las. Itu bukan urusanmu." "Bagaimana bukan urusanku? Kau suamiku." Rini hilang, semua orang gelisah. "Lalu aku temukan baju yang penuh tanah di gudangmu sendiri. Kau pikir aku tidak curiga?" Suara Sulastri meninggi, matanya berkaca-kaca. Darman tiba-tiba membentak, "Diam. Aku bilang jangan ikut campur. Urus saja rumah, anak-anak. Jangan usil dengan urusan pabrik." Bentakan itu seperti cambuk. Sulastri tercekat, namun amarah bercampur takut membuat dadanya sesak. Ia tahu, semakin ia mendesak, semakin keras Darman menolak. Tapi hatinya berkata jelas, ada hubungan antara hilangnya Rini, tanah tergali, dan perubahan aneh dalam diri suaminya. Sejak malam itu, ketegangan rumah tangga semakin terasa. Bagja yang duduk di ruang tengah sering mendengar ayah dan ibunya bersitegang dengan nada tinggi. Ia tahu ada yang salah, tapi setiap kali ia ingin bertanya, ibunya hanya menggeleng, menyuruhnya diam. Sulastri mulai bergerak diam-diam. Ia sengaja mengamati kebiasaan Darman. Ia perhatikan suaminya sering keluar tengah malam, berjalan ke arah kebun bambu atau pabrik. Kadang ia kembali menjelang subuh dengan bau tanah menempel di pakaiannya. Di dapur, Sulastri sering mendengar suara lirih, seperti orang bercakap-cakap, padahal Darman sendiri. Kadang terdengar suara tertawa lirih perempuan yang asing, padahal tak ada siapa-siapa di rumah. Hatinya semakin kuat berbisik. Darman tidak lagi berjalan di jalur manusia biasa. Ada sesuatu yang gelap menjeratnya. Puncaknya terjadi ketika suatu malam listrik di rumah padam mendadak. Sulastri menyalakan lilin, lalu berjalan ke gudang untuk memastikan aman. Saat membuka pintu, ia merasakan hawa dingin menusuk tulang. Lilin bergetar, nyaris padam. Di pojok gudang, di tempat ia pernah menemukan baju Rini, tampak bayangan hitam berdiri membelakanginya. Bayangan itu tinggi, rambut panjang, tubuhnya kurus. Saat lilin bergoyang, bayangan itu bergerak perlahan, seolah menoleh ke arahnya. Sulastri menjerit, menjatuhkan lilin, lalu lari terburu-buru ke kamar. Nafasnya terengah, wajahnya pucat pasi. Saat itu, Darman muncul dari pintu depan dengan wajah kesal. "Apa yang kau jeritkan malam-malam begini?" tanyanya datar. Sulastri hanya memeluk dirinya sendiri, gemetar. Ia ingin berteriak, ingin menuduh, tapi suaminya berdiri dengan sorot mata yang dingin. Ia tahu, malam itu bukan waktu yang tepat. Namun di dalam hati, tekad Sulastri bulat. Ia harus mencari kebenaran, meski itu berarti membuka kedok gelap suaminya sendiri. Dan sejak malam itu, rumah mereka tidak lagi sama. Tegangan antara suami istri semakin pekat. Seolah setiap sudut rumah dipenuhi rahasia yang siap meledak kapan saja. Pabrik dodol milik Darman kini tidak pernah sepi. Siang hari ramai oleh pekerja yang sibuk mengaduk wajan besar berisi adonan kental. Namun bagi Bagja, suasana pabrik di malam hari justru menjadi mimpi buruk yang tak pernah berhenti menghantui. Sejak hilangnya Rini, Bagja merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Ia sering terjaga tengah malam, mendengar suara samar dari arah pabrik yang letaknya hanya beberapa puluh meter dari rumah. Awalnya ia mengira itu suara tikus atau mesin yang belum dimatikan.
Tapi semakin lama, suara itu terdengar jelas, suara seorang perempuan menangis lirih. Suatu malam, Bagja memberanikan diri mendekati pabrik. Pintu kayu sudah digembok, namun dari celah jendela ia mendengar suara itu lagi. Tangisan lirih, kadang berubah menjadi rintihan. "Kenapa? Kenapa aku di sini?" Bagja merinding. Suara itu terdengar seperti milik Rini. Dadanya berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia tahu itu tidak mungkin. Rini sudah menghilang tanpa jejak, bahkan keluarganya pun putus asa mencari. Tapi telinganya tidak mungkin salah. Itu suara yang sama, suara lembut Rini yang dulu sering terdengar ketika ia bercanda dengan teman-teman karyawan lain. Keesokan malamnya, Bagja kembali datang. Ia ingin membuktikan bahwa telinganya tidak berkhianat. Kali ini, saat berdiri di halaman pabrik, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di antara cahaya bulan yang pucat, sesosok perempuan berjalan pelan di dalam ruangan pabrik. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Pakaiannya compang-camping, penuh tanah. Gerakannya lambat, seperti melayang. Bagja mundur selangkah, napasnya tercekat. "Rini?" gumamnya lirih. Sosok itu berhenti, lalu menoleh. Meski wajahnya tertutup rambut, Bagja yakin ia melihat mata merah menyala di balik helaian rambut panjang itu. Seketika angin dingin menerpa, pintu pabrik berderit keras. Bagja lari terbirit-birit kembali ke rumah, dadanya berdegup kencang. Ia tahu ada sesuatu yang bersemayam di pabrik, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Namun kejadian itu bukan akhir. Beberapa hari kemudian, Bagja kembali ke pabrik untuk membantu pekerja menyiapkan bahan. Ketika semua orang sudah pulang, ia diminta ayahnya memeriksa gudang gula. Saat masuk, suasana terasa berbeda, udara lebih pengap, dan dari arah mesin pengaduk besar, terdengar suara berderit. Bagja terkejut. Mesin itu bergerak sendiri. Adonan dodol yang sudah lama kosong tiba-tiba mengental, seolah ada tangan tak kasat mata yang mengaduknya. Suara logam bergesek keras, membuat bulu kuduk Bagja berdiri. Lalu, di sela suara mesin itu, ia kembali mendengar bisikan. Suara perempuan, lirih namun jelas. "Aku di sini, aku tidak bisa keluar." Bagja menutup telinganya, tapi suara itu justru semakin keras, memenuhi kepalanya. Ia berlari keluar gudang, hampir menabrak pintu. Sesampainya di halaman, ia terengah-engah, wajahnya pucat pasi. Malamnya, Bagja tidak bisa tidur. Ia termenung di ruang tengah, wajahnya muram. Ketika Sulastri melihatnya, ia duduk di samping anaknya. "Bagja, ada apa? Wajahmu pucat sekali." Bagja menunduk, ragu untuk bercerita. Tapi akhirnya ia tak sanggup memendam sendiri. "Bu, aku lihat Rini di pabrik. Aku dengar suaranya. Dia menangis, seperti terjebak di sana." Sulastri terdiam, hatinya tercekat. Ia sendiri sudah menyimpan curiga bahwa hilangnya Rini berhubungan dengan suaminya. Mendengar pengakuan Bagja membuatnya semakin yakin. "Kamu jangan ceritakan ini ke ayahmu dulu," kata Sulastri pelan. "Biarkan ibu yang mencari tahu." Bagja mengangguk, meski rasa takutnya belum hilang. Sementara itu, Darman semakin larut dalam pekerjaannya. Ia tidak menyadari anak dan istrinya mulai menyimpan ketakutan terhadap pabrik itu. Baginya, pabrik yang ramai dan uang yang mengalir adalah tanda keberhasilan. Ia menolak mengakui ada bayangan gelap yang menghantui. Namun bagi Bagja, setiap kali ia melewati halaman pabrik, bisikan itu kembali terdengar. Kadang lirih memanggil namanya, kadang tertawa pendek dengan suara serak. Dan pada suatu malam, saat Bagja menutup jendela kamarnya, ia melihat sosok perempuan itu berdiri di halaman pabrik, menatap lurus ke arahnya. Rambut panjang menutupi wajah, tubuh penuh tanah. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri, seolah menunggu. Bagja gemetar hebat,
menutup tirai dengan tangan bergetar. Ia yakin, roh Rini benar-benar terjebak di dalam pabrik. Dan itu berarti, ayahnya menyimpan rahasia kelam yang semakin sulit disembunyikan. Malam itu rumah Darman sunyi. Angin berhembus dari celah jendela, membawa suara serangga malam yang terdengar nyaring. Sulastri duduk di ruang tengah, wajahnya tegang, kedua tangannya mengepal di pangkuan. Ia sudah tidak sanggup lagi menahan semua kecurigaan yang menyesakkan dada. Ketika Darman pulang larut malam dengan baju berdebu tanah, Sulastri berdiri menghadangnya. "Men, kita harus bicara sekarang juga?" Suaranya berat, penuh tekanan. Darman terhenti, menatap istrinya. "Bicara apa? Aku capek, Las. Jangan cari masalah." Sulastri menahan emosi, tapi matanya sudah basah. "Jangan bohong lagi. Aku menemukan tanah tergali di belakang rumah. Aku melihat baju Rini di gudang, penuh tanah." Bagja mendengar suara tangisan perempuan di pabrik. "Apa yang sebenarnya kau lakukan? Katakan padaku, men." Suasana hening, hanya terdengar suara detak jam dinding. Darman menunduk, wajahnya muram, lalu menghela napas panjang. "Kau tidak akan sanggup mendengarnya, Las. Aku istrimu. Aku berhak tahu." Sulastri berteriak, air matanya jatuh. Darman akhirnya duduk, wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Suaranya rendah, nyaris berbisik. Aku memang mencari jalan pintas. Pabrik hampir bangkrut, aku putus asa. Lalu aku bertemu Ujang. Dia menawarkan pesugihan. Caranya, aku harus menjalani ritual tapa pendem. Aku dikubur semalam penuh. Dan setelah itu, perjanjian dimulai. Sulastri membeku, hatinya bergemuruh. "Ya Allah, men, kau gila. Kau menyerahkan dirimu pada setan." Darman menatapnya dengan mata merah. "Aku tidak punya pilihan. Kalau tidak, kita tidak akan punya apa-apa. Kau tahu sendiri, berapa banyak utang kita waktu itu? Siapa yang peduli pada kita? Tidak ada. Dan Rini?" Suara Sulastri bergetar. "Rini hilang. Men, jangan bilang itu karena tumbal." Darman menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu mengangguk pelan. "Itu syaratnya, Las. Setiap tahun, harus ada tumbal manusia. Kalau tidak, semua yang kita miliki akan hancur. Bahkan nyawa kita bisa melayang." Sulastri menjerit histeris, menutup mulut dengan tangannya sendiri. Air matanya jatuh deras, dadanya sesak. Ia merasa dunia runtuh di sekitarnya. "Men, bagaimana kau bisa tega? Seorang anak, seorang gadis polos yang bekerja padamu dengan tulus. Kau biarkan ia dikorbankan." Darman berdiri, suaranya meninggi. "Aku tidak tega, tapi aku tidak bisa menolak. Kau pikir mudah menanggung semua ini? Kau pikir aku tidak dihantui setiap malam?" Sulastri bangkit, matanya menatap penuh kebencian. "Aku tidak peduli dengan kekayaan ini. Aku tidak peduli pabrik besar atau uang menumpuk. Aku hanya ingin keluarga kita tetap manusia, bukan hidup dari darah orang lain." Darman membalas dengan tatapan keras. "Kalau aku hentikan, kita akan mati, Las. Kau tidak mengerti. Semua ini sudah berjalan. Ujang bilang, kalau aku berhenti, arwah-arwah itu akan menagih bukan hanya padaku, tapi juga pada kalian." Suasana berubah mencekam. Angin malam mendadak masuk lewat celah pintu. Lilin di meja bergoyang hebat, hampir padam. Dari luar, terdengar suara lirih seorang perempuan tertawa, lalu berubah menjadi tangisan. Sulastri merinding, tubuhnya gemetar. "Kau lihat? Itu semua karena ulahmu, men. Rumah ini tidak lagi dilindungi Allah, tapi dipenuhi setan." Darman terdiam, wajahnya penuh ketakutan tapi juga keputusasaan. "Aku tidak bisa mundur, Las. Aku tidak berani. Semua sudah terikat. Kita hanya bisa bertahan,
dan berharap tidak ada yang tahu. Sulastri melangkah mundur, menatap suaminya seperti melihat orang asing. Kalau begitu, aku yang akan bertindak. Aku tidak akan biarkan keluargaku hancur karena nafsu dan perjanjian iblis. Lebih baik kita miskin daripada hidup dari tumbal. Darman maju, mencengkeram lengan istrinya dengan keras. Jangan macam-macam, Las. Kalau kau membuka mulut atau melawan, bukan hanya aku yang jadi korban. Kau dan Bagja juga akan diambil. Sulastri menatapnya dengan mata penuh amarah bercampur takut. Ia sadar betapa dalamnya suaminya telah tenggelam dalam jerat gelap itu. Namun di dalam hatinya, tekad sudah bulat. Ia harus mencari cara untuk menghentikan semua ini, meski nyawanya jadi taruhannya. Malam itu, rahasia gelap Darman akhirnya terbongkar. Dan sejak saat itu, rumah tangga mereka bukan lagi sekadar dipenuhi curiga, melainkan perang diam-diam antara seorang istri yang ingin menyelamatkan keluarganya dan seorang suami yang sudah terikat janji dengan kegelapan. Sejak rahasia kelam Darman terbongkar, hati Sulastri tidak pernah tenang. Setiap malam ia tidur dengan rasa takut, mendengar bisikan-bisikan gaib di sudut rumah dan suara langkah kaki yang tidak pernah terlihat wujudnya. Kadang, suara perempuan menangis terdengar jelas dari arah pabrik. Bagja pun sering terbangun ketakutan, dan ia hanya bisa memeluk anaknya, menenangkan meski dirinya sendiri gemetar. Akhirnya, Sulastri memberanikan diri mencari jalan lain. Ia tidak bisa lagi hanya berdiam diri menunggu teror semakin besar. Suatu siang, ketika Darman sedang di pabrik, ia berjalan ke rumah Kiai Mahfud, seorang tokoh agama yang dihormati di desa. Kiai Mahfud dikenal bijak, namun juga tegas menghadapi perkara-perkara gaib yang sering terjadi di kampung. Di beranda rumah panggung kayu itu, Sulastri disambut dengan tatapan tenang sang kiai. "Ada apa, Bu Sulastri? Wajahmu pucat, seolah menanggung beban berat." Sulastri langsung menangis. Ia menceritakan segalanya, dari kesuksesan mendadak pabrik dodol, hilangnya Rini, sampai pengakuan Darman tentang pesugihan tapa pendem dan perjanjian dengan Ujang. Kiai Mahfud mendengarkan tanpa menyela, matanya redup, tangannya meraba jenggot putihnya dengan perlahan. Setelah Sulastri selesai, suasana hening beberapa saat. Hanya suara angin meniup daun bambu di halaman. Lalu Kiai Mahfud menghela napas panjang. "Innalillahi, Ibu benar. Itu bukan jalan manusia. Itu jalan setan. Tapi Ibu harus tahu, pesugihan bukan perkara mudah untuk diputus. Ada janji, ada tumbal, ada ikatan darah yang sudah terikat." Sulastri menggenggam ujung kerudungnya erat-erat. "Lalu, apa yang bisa saya lakukan, Kiai? Saya tidak tahan lagi. Rumah saya penuh teror. Anak saya ketakutan setiap malam. Saya ingin menghentikan semua ini, meski harus kehilangan harta." Kiai Mahfud menatapnya dalam-dalam. "Ibu harus kuat. Yang bisa kita lakukan adalah memperkuat perlindungan. Saya akan berikan amalan doa, bacalah setiap malam. Ajarkan juga pada Bagja agar tidak mudah diganggu. Tapi ingat, ini hanya pagar, bukan pemutus perjanjian. Selama suamimu tidak mau tobat dan melepaskan diri, ikatan itu akan terus menuntut." Air mata Sulastri kembali mengalir. Tapi Darman, dia tidak mau berhenti. Dia bilang kalau berhenti, justru kami semua yang akan jadi korban. "Benar, itu yang sering terjadi," jawab Kiai Mahfud tenang. "Setan tidak pernah memberi dengan ikhlas. Setiap keuntungan harus dibayar dengan jiwa. Kalau suamimu tidak mau kembali ke jalan Allah, maka Ibu dan Bagja harus lebih kuat menjaga diri." Sulastri menerima selembar kertas kecil bertuliskan doa-doa yang sudah diracik oleh sang kiai. "Baca ini sebelum tidur. Bacakan juga ke setiap sudut rumah. Insya Allah, dengan izin Allah, akan ada perlindungan." Malam itu, Sulastri mencoba mengamalkan doa-doa tersebut. Ia berjalan dari kamar ke kamar, membaca lirih dengan hati bergetar. Bagja ikut mendengarkan,
merasa sedikit tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun, ketika Darman pulang dan melihat istrinya menaburkan air doa ke sudut-sudut rumah, wajahnya langsung merah padam. "Apa yang kau lakukan, Las? Kau panggil Kiai itu? Kau mau melawan aku?" Sulastri menoleh, berdiri tegak meski tubuhnya gemetar. "Aku bukan melawanmu, Men. Aku melawan setan yang kau undang ke rumah ini. Aku tidak mau hidup dari darah orang lain." Darman melangkah maju, suaranya menggelegar. "Kau tidak tahu apa-apa. Kalau kau terus ikut campur, justru kau dan Bagja yang akan celaka. Lebih baik mati, daripada hidup dengan dosa seperti ini," jawab Sulastri keras. Air matanya jatuh tapi matanya penuh tekad. Ketegangan itu membuat suasana rumah semakin panas. Darman semakin keras kepala. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di pabrik, bahkan kadang tidak pulang sampai subuh. Sulastri semakin yakin suaminya semakin dalam terjerat, sementara ia dan Bagja hanya bisa bertahan dengan doa-doa perlindungan. Namun doa-doa itu tidak sepenuhnya menghentikan teror. Malam-malam berikutnya, mereka masih mendengar suara bisikan, masih melihat bayangan hitam di sudut ruangan. Hanya saja, kali ini, sosok-sosok itu tidak bisa lagi masuk ke kamar Bagja atau menyentuh tubuh Sulastri. Suatu malam, ketika angin bertiup kencang dan suara pintu berderit sendiri, Sulastri melihat bayangan perempuan berdiri di luar jendela. Rambut panjang, wajah penuh tanah, mata kosong menatap ke arahnya. Ia tahu, itu arwah Rini yang datang menuntut. Dengan suara bergetar, ia membaca doa yang diajarkan Kiai Mahfud. Bayangan itu perlahan kabur, menghilang di telan angin. Namun sebelum lenyap, ia sempat mendengar bisikan lirih. "Belum selesai, belum selesai." Sulastri memeluk Bagja erat-erat malam itu. Ia sadar, doa hanyalah benteng. Musuh yang sebenarnya ada di dalam rumahnya sendiri. Seorang suami yang memilih berpegang pada janji gelap daripada menyelamatkan keluarganya. Dan semakin hari, perang antara doa dan kegelapan kian nyata. Suasana pabrik dodol Darman semakin ramai oleh pesanan. Mobil bak terbuka keluar masuk halaman membawa bahan baku dan mengangkut kotak-kotak dodol keluar kota. Dari luar, semua tampak seperti kisah sukses seorang pengusaha desa yang ulet. Namun di balik dinding pabrik, kegelapan terus menuntut haknya. Malam-malam terakhir, Darman tidak bisa tidur nyenyak. Ia sering terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, mendengar bisikan lirih yang makin jelas menusuk telinganya. Kadang terdengar suara perempuan, kadang suara berat lelaki tua, semuanya mengulang kata yang sama. "Tumbal, waktunya tumbal." Ia mencoba menutup telinga dengan bantal, tapi bisikan itu justru makin keras, seolah berputar dalam kepalanya. Hatinya dicekam ketakutan. Ia tahu janji itu tidak bisa diingkari. Ujang sudah memperingatkan sejak awal, setiap tahun, 1 jiwa harus dikorbankan. Dan kini, waktunya telah tiba lagi. Suatu malam, Darman mendatangi gubuk tua Ujang di tepi hutan. Angin berdesir dingin, suara burung hantu terdengar bersahutan. Ujang sudah menunggu di beranda, wajahnya pucat diterangi sinar lampu minyak. "Sudah waktunya, Men," kata Ujang lirih namun tegas. "Kau sudah diberi rezeki, diberi nama besar. Sekarang bayarannya jangan coba ditunda." Darman menghela napas berat. Aku sudah kehilangan 1 orang, Ujang. Rini menghilang, dan keluarganya masih sering menanyakan. Aku tidak sanggup lagi." Ujang menatap tajam, matanya berkilat aneh. "Itu bukan pilihanmu, Men. Ingat, kalau kau tidak beri tumbal, justru keluargamu yang diambil. Kau rela Bagja atau Sulastri jadi gantinya?" Darman langsung terdiam. Dadanya sesak, kakinya gemetar. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan istri atau anaknya. Ia pun sadar, ia sudah terlalu dalam untuk mundur. Beberapa hari kemudian, seorang pekerja baru bernama Rojak, pemuda 20-an, mulai sering membantu di pabrik.
Ia lugu dan ramah, disukai teman-teman kerjanya. Namun sejak awal, Darman justru memandangnya dengan perasaan campur aduk. Di matanya, Rojak bukan sekadar karyawan. Ia melihatnya sebagai jawaban atas bisikan yang menuntut tumbal. Semakin hari, Darman makin gelisah. Setiap kali Rojak lewat, ia mendengar bisikan samar di telinganya. Dia yang kau pilih. Malam itu, hujan deras mengguyur desa. Suara guntur bergemuruh, angin kencang membuat genteng rumah berderit. Rojak yang biasanya pulang lebih awal, kebetulan masih lembur membersihkan mesin penggiling dodol. Saat itu hanya tinggal ia dan Darman di pabrik. Ketika jam menunjukkan lewat tengah malam, Rojak berpamitan pulang. Namun, ia tak pernah tiba di rumahnya. Esok paginya, keluarga dan teman-temannya bingung karena ia tidak kembali. Mereka mencari ke sana kemari, tapi hasilnya nihil. Di gudang pabrik, Sulastri yang sedang membereskan kain lap menemukan bercak tanah basah dan aroma anyir yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia tidak berani mengatakannya terang-terangan, tapi firasatnya sudah jelas, suaminya kembali menyerahkan tumbal. Kabar hilangnya Rojak menyebar cepat. Warga desa mulai berbisik-bisik setiap kali lewat depan pabrik dodol. Ada yang berkata pabrik itu angker. Ada pula yang mengaitkan dengan hilangnya Rini setahun sebelumnya. Kenapa setiap orang yang kerja di situ ada aja yang hilang? Tanya seorang ibu di warung kopi. Entahlah, tapi aku yakin pabrik itu ada sesuatu, jawab lelaki paruh baya, wajahnya was-was. Bagja juga mendengar bisik-bisik itu. Dadanya sakit, marah, sekaligus takut. Ia tahu ada yang salah besar. Ia ingat malam-malam ketika melihat ayahnya keluar diam-diam, juga bisikan gaib yang sering mengusiknya di pabrik. Semuanya mengarah pada satu kenyataan pahit. Ayahnya benar-benar terjerat pesugihan. Malam berikutnya, Sulastri mencoba bicara lagi dengan suaminya. Wajahnya letih, tapi suaranya mantap. Men, berapa banyak lagi? Mau berapa nyawa lagi kau serahkan? Kau mau sampai kapan hidup dibayang-bayangi setan? Darman hanya menunduk, tangannya gemetar. Aku tidak bisa berhenti, Las. Kalau aku berhenti, mereka akan ambil semuanya. Kau, Bagja, kalian yang akan jadi korban. Sulastri menatapnya penuh air mata. Lebih baik kita miskin, men. Lebih baik kita jatuh miskin daripada jadi pembunuh. Namun Darman tidak menjawab. Matanya kosong menatap lantai. Di dalam kepalanya, bisikan itu kembali terdengar jelas, dingin, menusuk, dan tak terbantahkan. Belum cukup, akan ada lagi. Sejak malam itu, rumah Darman semakin mencekam. Bayangan hitam lebih sering muncul. Suara-suara gaib makin berani terdengar di ruang tamu, bahkan terkadang di kamar Bagja. Perlindungan doa yang diberikan Kiai Mahfud masih menahan sebagian, tapi ikatan tumbal yang sudah diteken Darman membuat kegelapan tetap merayap masuk. Dan di luar sana, warga mulai menghindari pabrik dodol itu. Sebuah kesuksesan yang terlihat indah di permukaan kini berubah jadi rahasia kelam yang makin sulit ditutupi. Pagi itu, pabrik dodol Darman tidak lagi seceria dulu. Para pekerja datang dengan wajah pucat, beberapa saling berbisik, dan ada yang memilih tidak masuk sama sekali. Kejadian-kejadian aneh yang semakin sering muncul membuat suasana produksi penuh ketegangan. Awalnya hanya bisik-bisik kecil. Seorang karyawan mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang berjalan di dekat tungku perebusan gula, padahal tidak ada orang di sana. Lain waktu, seorang pekerja bagian pengepakan mendengar suara tangis lirih dari dalam kotak-kotak dodol yang sudah disusun rapi. Semakin lama, cerita-cerita itu bertambah, hingga akhirnya semua orang percaya bahwa pabrik itu dihantui. Siang itu, ketika mesin penggiling dodol berhenti mendadak, salah satu pekerja bernama Asep memeriksa bagian dalamnya. Tiba-tiba, wajahnya pucat pasi. Ia mengaku mencium bau anyir darah yang begitu kuat, padahal mesin itu baru saja dibersihkan. Ia sampai muntah di tempat, membuat pekerja lain ikut panik.
"Bau apa ini, Kang?" "Seperti darah segar," ucapnya terbata-bata, hidung ditutup dengan kain. Beberapa pekerja mencoba mendekat, dan benar saja, aroma anyir menyengat menusuk hidung. Padahal tidak ada darah yang terlihat, hanya adonan dodol pekat yang berputar di dalam mesin. Sejak saat itu, banyak yang mulai enggan mendekat ke mesin produksi. Malam hari menjadi waktu yang paling mengerikan. Bagja, yang kadang ikut membantu lembur, sering mendengar suara mesin berputar sendiri padahal semua pekerja sudah pulang. Dari jendela luar, ia bisa melihat roda mesin berputar pelan, seolah ada tangan tak kasat mata yang mengoperasikannya. Lebih menyeramkan lagi, terdengar jeritan gaib, suara perempuan menjerit, tangisan yang memanjang, bercampur tawa aneh. Kadang suara itu terdengar dari atap, kadang dari dalam gudang bahan baku. Pernah suatu malam, Bagja melihat bayangan hitam berlari cepat melintasi ruang produksi, dan detik berikutnya, lampu-lampu pabrik padam seketika. Para pekerja mulai kehilangan keberanian. Satu persatu mereka mengundurkan diri. Ada yang pamit baik-baik. Ada pula yang hilang begitu saja tanpa kabar. Seorang buruh perempuan bahkan jatuh pingsan setelah mengaku melihat wajah Rini, karyawan yang hilang tahun lalu, sedang menatapnya dari balik pintu gudang. Sejak itu, ia tidak pernah kembali bekerja. Bisik-bisik warga desa semakin ramai. Pabrik dodol yang dulu dipuji sebagai kebanggaan kampung, kini dijauhi. Banyak orang berkata, "Itu bukan pabrik, itu sarang setan." Anak-anak kecil dilarang bermain dekat pagar pabrik, dan para pedagang mulai menolak kiriman dodol Darman dengan alasan dagangannya berbau aneh. Sulastri hanya bisa menahan tangis setiap malam. Ia melihat suaminya semakin kurus, matanya cekung, dan sering berbicara sendiri. Darman tampak seperti orang yang hidup dalam dua dunia, separuh sebagai pengusaha sukses, separuh lagi sebagai budak pesugihan yang haus darah. "Men, lihatlah pabrikmu. Semua orang takut, semua pekerja pergi. Apa ini yang kau sebut keberhasilan?" Sulastri mencoba bicara dengan suara bergetar. Darman hanya menunduk, lalu berkata lirih, "Aku tidak punya pilihan, Las. Kalau aku berhenti, mereka akan membunuh kita semua." Kata-katanya membuat suasana semakin mencekam. Bagja, yang mendengar percakapan itu dari balik pintu, merasa hatinya hancur. Ia sadar ayahnya semakin jauh masuk ke dalam kegelapan, dan kini teror itu sudah mulai menghancurkan hidup mereka sedikit demi sedikit. Malam berikutnya menjadi puncak teror. Seorang pekerja terakhir yang masih bertahan, bernama Dedi, lembur sendirian di ruang produksi. Saat tengah menakar gula, tiba-tiba ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Ketika menoleh, ia melihat sosok perempuan berambut panjang menutupi wajah berdiri tak jauh darinya. Pakaian sosok itu compang-camping penuh tanah. Rini?" gumam Dedi terbata. Sosok itu tidak menjawab, hanya mendekat perlahan. Bau anyir darah semakin kuat, membuat dada Dedi sesak. Ia berteriak, menjatuhkan takaran gula, lalu lari terbirit-birit keluar pabrik. Keesokan harinya, ia tidak pernah kembali. Kabar itu menyebar, membuat ketakutan semakin menjadi. Kini pabrik benar-benar kosong dari pekerja. Tinggal Darman, Sulastri, dan Bagja yang sesekali masih masuk, meski selalu dihantui rasa ngeri. Di tengah semua itu, Darman justru semakin terjebak dalam dilema. Ia tahu, semakin banyak orang yang menjauhi pabrik, semakin sulit mempertahankan produksi. Tapi ia juga tahu, jika ia menyerah, pesugihan akan menagih nyawa keluarganya. Ia hanya bisa duduk sendirian di ruang kantor, memandangi mesin-mesin yang berkarat dengan suara jeritan gaib yang kini seperti sahabat setianya. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan masih menunggu di depan. Karena tumbal yang sudah ia serahkan ternyata belum cukup. Langit Garut malam itu gelap pekat, seakan bulan dan bintang enggan menampakkan diri. Angin dingin berhembus dari arah hutan, membawa suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk meremang.
Darman berjalan tertatih menuju gubuk Ujang, wajahnya pucat, mata cekung, dan tubuhnya tampak semakin ringkih. Di balik kegelisahan, ada satu tekad yang mendorongnya, mempertahankan kekayaan yang telah ia raih. Ujang sudah menunggu di beranda gubuknya, wajah penuh kerutan namun sorot matanya dingin seperti ular. Di sampingnya ada dupa yang mengepul, menguar bau menyengat. Begitu Darman datang, Ujang langsung berkata dengan nada menekan. "Sudah saatnya, men. Perjanjianmu belum selesai. Kau harus melakukan tapa pendem lagi. Kali ini tidak seperti yang dulu, lebih dalam, lebih lama. Dan tumbalnya juga lebih besar." Darman menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. "Berapa lama aku harus dikubur?" tanyanya dengan suara bergetar. "2 malam penuh," jawab Ujang datar. "Tubuhmu akan terkubur tanah sampai fajar kedua. Sementara itu, darah tumbal harus menetes di atas liangmu. Tanpa itu, kekuatanmu akan dicabut, dan keluargamu akan dimangsa makhluk perjanjian." Kata-kata itu menusuk dada Darman seperti pisau. Ia tahu ritual pertama saja hampir membuatnya gila. Rasanya sesak, tercekik, tubuhnya dipenuhi bisikan gaib yang hampir merobek kewarasan. Kini ia diminta 2 malam penuh, dengan syarat lebih kejam. Ketika pulang, Darman tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Sulastri yang menunggu di ruang tamu langsung menyergapnya. "Men, kau dari mana lagi? Jangan bilang kau menemui Ujang." Suara Sulastri meninggi, matanya merah karena tangis. Darman terdiam sejenak sebelum akhirnya mengaku. "Aku harus jalani ritual lagi, Las. Kalau tidak, mereka akan habisi kita semua." "Ide, kau sudah gila?" teriak Sulastri. "Apa kau tidak lihat? Pabrikmu sudah kosong, pekerja lari ketakutan, warga membenci kita. Apa gunanya harta kalau kita hidup dikelilingi arwah gentayangan?" Bagja, yang ikut mendengar, maju dengan wajah penuh amarah. "Ayah, hentikan. Aku lebih baik miskin daripada lihat kau jadi budak setan. Kau mau serahkan siapa kali ini? Siapa yang jadi tumbal?" Pertanyaan itu menusuk batin Darman. Ia tidak berani menatap mata anaknya. Namun di kepalanya, bisikan gaib semakin keras. "Jangan berhenti, kalau berhenti, keluargamu yang jadi korban." Sulastri mencoba segala cara untuk membujuk. Ia kembali menemui Kiai Mahfud, menangis sambil memohon pertolongan. Sang Kiai memberikan doa perlindungan lebih kuat, namun juga berkata lirih, "Kalau suamimu masih memilih pesugihan, doa ini hanya seperti payung bocor di tengah hujan deras. Kalian tetap akan basah." Hati Sulastri hancur mendengar itu. Ia pulang dengan wajah letih, namun tekadnya tetap. Apapun terjadi, ia tidak akan biarkan Darman binasa di liang tanah untuk kedua kalinya. Malam pelaksanaan ritual tiba. Ujang menyiapkan sebuah liang lebih dalam di tengah hutan bambu, dikelilingi lilin merah yang menyala redup. Bau kemenyan pekat memenuhi udara. Di sekelilingnya, bayangan hitam tampak berkerumun, bergerak-gerak tanpa bentuk jelas. Darman berdiri di pinggir liang, tubuhnya gemetar. Aku siap," katanya lirih, meski jelas suaranya penuh ketakutan. Sulastri dan Bagja yang membuntuti dari jauh akhirnya berlari mendekat. "Men, hentikan. Jangan lakukan ini." Sulastri berteriak sambil menarik lengan suaminya. "Kau akan mati di dalam sana. Jangan biarkan setan merenggutmu." Bagja ikut menahan ayahnya dengan air mata menetes. "Ayah, pilih kami, bukan harta itu." Namun Darman menepis mereka dengan kasar. Wajahnya berubah pucat tapi penuh tekad. "Kalau aku berhenti, kalian yang mati. Aku tidak bisa biarkan itu terjadi." Ujang mengibaskan tangan, dan entah bagaimana, tenaga gaib membuat Sulastri dan Bagja terhempas mundur. Mereka jatuh tersungkur di tanah, tubuh terasa berat seakan ditindih sesuatu. "Waktumu sudah tiba, men. Turunlah ke liang," desis Ujang.
Dengan tubuh gemetar, Darman pun masuk ke dalam liang tanah. Saat tubuhnya ditimbun, suara bisikan gaib semakin keras, bercampur tawa menyeramkan. Sulastri menjerit sekuat tenaga, Bagja berusaha bangkit untuk menghentikan, tapi tubuh mereka seolah terkunci tak berdaya. Ketika tanah sudah menutup dada Darman, ia merasakan sesak luar biasa. Kali ini, bukan hanya bisikan, tangan-tangan gaib mulai meraba tubuhnya dari balik tanah, menarik-narik, mencakar kulitnya. Matanya terbelalak, nafasnya semakin pendek, namun ia hanya bisa pasrah. Di atas liang, Ujang meneteskan darah ayam hitam sebagai penanda awal ritual. Namun bayangan hitam di sekeliling mulai menuntut lebih. Mereka menginginkan darah manusia. Sulastri dan Bagja hanya bisa menjerit melihat suami dan ayah mereka perlahan tenggelam dalam kegelapan tanah. Segala upaya mereka gagal. Dan kini, kengerian sebenarnya baru dimulai. Malam itu hutan bambu diguncang suara angin menderu. Lilin-lilin merah yang dipasang Ujang bergoyang liar, apinya hampir padam. Liang tanah tempat Darman dikubur makin dalam, tubuhnya hampir sepenuhnya tertutup. Hanya wajahnya yang masih terlihat samar di antara timbunan tanah basah. Bisikan gaib terdengar semakin jelas, kini berubah jadi tawa mengerikan yang bergaung di antara pepohonan. Tangan-tangan hitam yang sebelumnya hanya meraba, kini mencengkeram tubuh Darman, menyeretnya lebih dalam. Ia menjerit, "Ujang, tolong aku." Namun Ujang justru tersenyum tipis, wajahnya dingin tanpa belas kasihan. "Kau sudah jadi milik mereka, men. Aku hanya perantara. Kau yang memilih jalan ini." Tiba-tiba, tanah di sekitar liang berguncang hebat. Bambu-bambu di sekeliling berderak patah, burung-burung malam beterbangan panik. Dari dalam tanah terdengar suara retakan, seolah bumi sendiri menelan mangsanya. Dalam sekejap, tanah menutup seluruh tubuh Darman, menyisakan jeritan terakhir yang terputus mendadak. Hening. Hanya bau kemenyan pekat bercampur anyir darah yang tertinggal di udara. Sulastri yang sejak tadi menangis histeris meronta sekuat tenaga. "Meng, jangan tinggalkan aku!" teriaknya, suaranya parau. Bagja berusaha menarik ibunya bangkit, matanya merah penuh air mata. Mereka sama-sama tahu, Darman tidak akan kembali lagi. Ujang menatap tanah yang kini rata, lalu menghela napas panjang. Pesugihan sudah selesai, tapi jangan kira ini akhir. Arwahnya akan tetap terikat di sini. Suaranya terdengar seperti kutukan, sebelum akhirnya ia melangkah pergi, menghilang dalam gelap hutan. Keesokan harinya, kabar menyebar bahwa pabrik dodol Darman terbakar. Api muncul entah dari mana, melalap habis seluruh bangunan. Warga berbondong-bondong datang, namun tak seorang pun berani mendekat terlalu dekat. Anehnya, api seolah menyala tanpa bahan bakar, hanya menggerogoti kayu dan mesin pabrik, meninggalkan bau menyengat seperti daging terbakar. Beberapa warga bersumpah mendengar jeritan manusia dari dalam kobaran api, padahal pabrik kosong. Ada pula yang melihat sosok hitam melayang-layang di atap sebelum akhirnya lenyap bersama runtuhnya bangunan. Ketika api padam, yang tersisa hanyalah puing hitam arang. Tak ada yang bisa diselamatkan. Dari hari itu, tidak seorang pun berani mendirikan bangunan lagi di tanah bekas pabrik dodol itu. Sulastri dan Bagja selamat, tapi hidup mereka tidak pernah sama. Sulastri sering terbangun tengah malam, teringat wajah Darman sebelum tertelan tanah. Bagja pun sering mendengar bisikan samar, seolah ayahnya masih berusaha berbicara dari alam lain. Meski begitu, mereka berusaha bertahan. Sulastri memilih pindah ke rumah saudara di desa lain, meninggalkan Garut dengan hati hancur. Bagja mengikuti, meski selalu membawa rasa bersalah dan trauma dalam hidupnya. Mereka tidak pernah lagi berbicara tentang pesugihan, seolah ingin menguburnya bersama masa lalu. Warga Garut percaya bahwa pabrik itu terkutuk. Setiap kali ada orang lewat dekat reruntuhan, mereka merasa hawa panas dan mencium bau gosong bercampur anyir darah. Anak-anak sering dilarang bermain di sekitar situ,
dan orang tua selalu memperingatkan, jangan dekat-dekat. Itu tanah pesugihan, tempat arwah gentayangan menunggu. Kisah Darman menjadi legenda kelam yang dituturkan dari mulut ke mulut. Orang-orang menyebutnya pesugihan pabrik dodol. Sebuah cerita peringatan bahwa jalan pintas menuju kekayaan hanya akan berakhir dengan kebinasaan. Suatu malam, beberapa tahun kemudian, seorang pengembara yang tidak tahu kisah itu lewat di dekat reruntuhan. Ia berhenti sejenak, mendengar suara samar dari arah tanah hitam bekas pabrik. Suara serak yang lirih, namun jelas. "Aku masih di sini." Pengembara itu langsung berlari ketakutan, dan keesokan harinya cerita itu kembali menyebar. Legenda pesugihan pabrik dodol semakin kuat, menjadi peringatan abadi bagi siapapun yang ingin mencari jalan cepat menuju harta. Dengan begitu, kisah tragis Darman berakhir, terkubur dalam tanah yang menjadi saksi ritual sesat, terbakar bersama pabrik yang pernah dibangunnya, dan meninggalkan trauma mendalam bagi keluarganya. Harta yang ia dambakan tak menyisakan apa-apa, kecuali kutukan yang akan terus bergaung di Garut selamanya. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.